Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik, bertemu lagi dalam acara podcast Disdik Depok bersama saya Adi Irma, pengawas pembina di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Depok. Sobat Disdik yang berbahagia, siapa yang tidak kenal Putri Aryani, sang bintang yang memiliki suara luar biasa hingga mampu menembus ajang pencarian bakat di Amerika Serikat. Seorang penyandang disabilitas dengan keterbatasan pada netra, namun memiliki suara yang begitu emas. Kita juga bisa melihat cerita dari Profesor Helen Keller dengan ketunaan yang dimiliki netra, rungu, dan wicara, namun berhasil menjadi profesor di bidang pendidikan. Banyak lahir karya-karya yang mengguncang dunia. Siapa yang hebat? Dari tokoh tersebut, tentu kita setuju bahwa yang hebat adalah orang tua dan gurunya yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus menunjukkan potensi yang dia miliki. Bahkan di balik kekurangan yang terlihat, tersimpan potensi yang begitu luar biasa yang mampu menjadikan mereka bahkan mengguncang dunia. Hari ini saya kedatangan tamu-tamu hebat yang akan bersama dengan saya ngobrol sedikit tentang apa itu penyandang disabilitas dan juga bagaimana peranan pemerintah Kota Depok dalam hal ini untuk tetap memberikan perhatian dan kesempatan kepada mereka dalam hal pendidikan. Kita sapa terlebih dahulu Pak Bahrudin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Halo Sobat Disdik. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Pak Bahrudin, Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik dari bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Depok, yang biasa kita panggil Pak Abah ya. Udah terkenalnya dengan nama Pak Abah. Jadi ya, Pak Abah sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Juga hadir di tengah-tengah kita Pak Abah, ibu-ibu yang begitu cantik-cantik hari ini. Pak Abah yang paling ganteng loh hari ini. Kita perkenalkan dulu. Assalamualaikum Ibu Mamu. Biasanya kita menyebutnya beliau adalah Kepala dari SMP Negeri 12 Depok. Assalamualaikum Bu Mamu. Waalaikumsalam Bu Ade. Halo Sobat Disdik. Ya, di sebelahnya juga yang tidak kalah cantiknya ada ibu yang sudah dari tadi senyum-senyum. Ibu Eri. Assalamualaikum Bu Eri. Waalaikumsalam. Halo Sobat Disdik. Ya, Bu Eri adalah Kepala SMP Negeri 22 Depok ya Bu ya? Betul. Baik, dan yang sebelah saya yang paling muda sama seperti saya, seperti mudanya ya? Oh iya, amin. Baik, Ibu Endang. Ibu Endang adalah Kepala SMP Negeri 17 Depok. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Disdik. Alhamdulillah, hari ini kehadiran Bapak Ibu, Bapak dan Ibu-ibu ya, yang bersemangat, sehat-sehat sepertinya ya. Pak Abah sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya sehat. Kelihatannya sehat, selalu sehat Pak. Amin. Iya, Bu Mamu, Bu Eri, Bu Endang, bagaimana anak-anak semua? Sehat-sehat semua. Peserta didiknya juga sudah mulai masuk ya? Iya. Sudah mulai belajar juga ya, pastinya MPLS sudah selesai ya? Sudah. Alhamdulillah, baik. Hari ini kedatangan ibu-ibu dan Pak Abah ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok dalam hal ini bidang SMP ya Pak Abah? Benar. Betul, untuk memberikan kesempatan Pak kepada para penyandang disabilitas, atau biasanya kita sebutnya dengan PDPD ya, peserta didik penyandang disabilitas. Seperti apa Pak concern yang diberikan bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Depok kepada mereka? Mangga Pak Abah, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Ade atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo Sobat Disdik, ya kita berjumpa lagi ya. Sebenarnya kalau di bidang SMP atau lingkup besar ya Dinas Pendidikan,
kegiatan yang dilakukan itu berdasarkan aturan Oke. yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Baik. Ya, dalam hal ini kita mengacu pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 Ya. tentang pendidikan inklusif, terus ada turunannya juga sampai ke Perda 14 tahun 2021 dan Perwal Depok nomor 50 tahun 2013. Itu Oke. membicarakan tentang pendidikan inklusif. Dasarnya itu. Oh, baik. Jadi ada dasar hukumnya pastinya ya, Pak? Benar. Kemudian bagaimana dalam hal ini bidang SMP memberikan layanan pendidikan inklusi itu kepada anak-anak penyandang disabilitas ini, Pak? Kan kita tahu ya, Pak, banyak anak-anak yang punten nih, Pak, katakanlah tunanetra atau ya anak-anak yang tunawicara, tunarungu. Tunanetra itu biasanya endingnya gitu ya, sebagian besar jadi penyanyi jalanan ya, atau bahkan tukang urut, panti pijat tunanetra. Nah ini kan hal yang sepertinya tidak adil buat mereka. Sementara kita tahu bahwa pada dasarnya mereka adalah anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa. Ataupun juga mungkin anak-anak penyandang disabilitas di sini adalah anak-anak yang terkategori autis bisa jadi, atau slow learner begitu ya Ibu ya. Nah ini bagaimana dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada mereka? Ya, memang yang tadi sudah saya sampaikan bahwa dasar hukum atau landasannya kan bahwa sekolah itu wajib Ya. wajib menerima siswa-siswi yang inklusif dalam Ya. hal ini. Ya, terbukti yang masih hangat nih. Iya Pak. Kita baru selesai PPDB. Di Oke. PPDB itu sangat jelas sekali berdasarkan Permendikbud 1 2021 bahwa ada jalur afirmasi. Oke. Ya, afirmasi di situ salah satunya adalah inklusi. Ya, dan kebetulan untuk di Kota Depok ini inklusi khususnya SMP kita berikan porsi 2%. Ya, dari situ kita sudah bisa memetakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok khususnya di bidang SMP sudah memberikan layanan kepada siswa-siswi yang penyandang disabilitas atau inklusi tersebut, yaitu 2%. Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua, ada juga kita memetakan, Iya. ya, memetakan kepada satuan pendidikan yang menjadi model. Nah, ini dia, ini yang bedanya nih. Model di SD ada 11 SD menjadi model, 11 Model. kecamatan. Nah, untuk yang di SMP baru 6. Oke. Ya, kebetulan dalam saat ini pada waktu ini kita mengundang 3 ya. Iya. Ya, 3 sekolah menjadi model sekolah inklusif. Oke, jadi artinya modelnya saya pikir tadi model apa nih Pak? Jadi model yang catwalk gitu. Oh ternyata bukan ya Pak. Bukan. Ini mereka dipersiapkan menjadi sekolah model penyelenggara inklusi, begitu ya Pak? Benar. Oh iya, baik ya, luar biasa berarti. Sudah dari tahun berapa Pak penyelenggaraan sekolah model ini? Sebenarnya sudah lama juga ya. Oh begitu. Sudah sekitar 5 tahunan mungkin sudah berjalan 5 tahunan. Oh baik. Ya. Tapi memang konsen yang lebih luar biasa ini ya baru sekitar 3 tahunan. Oh, alhamdulillah berarti ya. Apa nih yang menjadi output atau tujuan dari Dinas Pendidikan Kota Depok dalam hal ini bidang SMP ya Pak, terkait dengan penyelenggaraan sekolah model penyelenggara inklusi? Outputnya apa Pak? Ya, outputnya memberikan layanan kepada masyarakat bahwa ada kesempatan untuk siswa-siswi yang penyandang disabilitas atau inklusif tadi bisa masuk ke sekolah-sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk guru-guru, untuk teman atau warga sekolah, bahwa siswa penyandang disabilitas atau inklusif ini wajib dan sama. Tidak boleh kita beda-bedakan. Oke. Tidak menjadi eksklusif, tapi Iya. sama di depan teman-temannya. Seperti itu. Memang Pak, ini kita juga sama-sama tahu ya ibu-ibu ya, yang namanya melaksanakan pelayanan inklusi di sekolah itu tidak mudah ya Bu. Benar ya. Ada satu anak dengan hal yang seperti ini kan begitu ya. Ada juga mungkin kekurangannya dari sisi yang lain. Tetapi kita kan sebenarnya harus fokus kepada apa yang menjadi kelebihannya mereka, begitu ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih dengan ibu-ibu cantik nih. Ini ada dari SMP 12, SMP 22, dan SMP
17 yang menjadi sekolah model ya Pak ya. Sekali lagi sekolah model, bukan sekolah rujukan ya Pak. Sekolah model. Artinya mereka dipersiapkan menjadi contoh mungkin yang namanya model ya. Betul, iya. Oke, Benar jadi contoh untuk bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan inklusi yang seharusnya. Nah, gimana nih Bu Endang? Perasaannya menjadi salah satu sekolah model. Boleh bercerita sedikit? Luar biasa ya, alhamdulillah. Luar biasa. Sekolah kami, sekolah SMP Negeri 17 Depok menjadi salah satu contoh atau sekolah model, menjadi sekolah inklusi ya. Walaupun tadinya sih kita bertanya-tanya, kenapa sih yang dipilih 17 gitu? Waduh. Apakah daftar? Kalau ditanya siapa yang daftar, apakah Pak Toto waktu itu daftar sekolah-sekolah sebelum saya. Ternyata kemarin sempat, ternyata ada BK-nya di dalamnya, ada Betul. yang aktif di dalamnya. Kebetulan guru BK dan alhamdulillah di kami aktif gitu. Dan ternyata dia menyikapi juga nih Betul. anak-anak yang inklusi untuk melakukan ini loh Bu, kalau inklusi jangan diperlakukan berbeda, jangan tidak diterima gitu. Ternyata kini ada aturannya dan semua sekolah di negeri harus bisa menerima, dan kami sebagai sekolah percontohan ya Bu ya. Jadi sekolah model, jadi belajar dari situ, dan kami ya merasa walaupun bisa nggak ya, tadinya bisa nggak sih kita bisa menjadi sekolah model dengan kondisi yang mungkin gurunya memang terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi dengan bantuan dari distrik alhamdulillah sedikit-sedikit kita paham lah gitu, apalagi dengan adanya kemarin TOT ya di sekolah kami yang sudah mulai dilaksanakan. Jadi intinya Ibu bersyukur ya, Ya, diberikan kesempatan menjadi salah satu sekolah model, dan kemudian ini juga jadi menambah semangat pastinya ya Bu ya. Oh tadinya mau nolak anak, jangan. Jadi berkah ya, jadi berkah ya. Betul Katanya jalan ke sekali. surga salah satunya lewat ini ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Ini bagaimana dengan Bu Eri di SMP 22? Ya, kami sangat bersyukur ya, karena mau kami sekolah model atau tidak sekolah model, kan tetap harus menerima siswa inklusi. Dan kelebihannya kami jadi sekolah model, kami itu mendapat pengetahuan yang lebih, karena kemarin udah kami itu dibekali dengan TOT dari dinas dan dari penyedia psikolog Mitra ya, betul, mitra dari dinas. ya. Nah, alhamdulillahnya guru-guru jadi semakin memahami. Nah, sebetulnya inklusi itu udah berapa tahun yang lalu, dan kami itu sebetulnya di awal-awal itu hanya mempelajari teori-teori aja Pak, dan kami mencoba menerapkan gitu ya. Tapi dengan adanya mitra dari dinas dan kami dijadikan sekolah model, alhamdulillah seperti kemarin itu Bu Ade, kami itu ada satu siswa yang sekarang kebetulan udah naik ke kelas 9 ya. Itu dibangun setiap hari itu tidur. Di kelas itu tidur Pak. Jadi kalau dibangunin itu marah dan tantrum gitu. Nah, sementara kebetulan kemarin yang semester lalu ya, kami itu didatangkan terapis dari mitra dinas juga. Ternyata anak ini seneng gitu. Ya, jadi diajak bermain oleh terapisnya dan bisa ketawa-ketawa Pak. Dan alhamdulillah sekarang itu banyak sekali perubahan dari anak tersebut. Masya Allah. Ya, luar biasa. Dan anak inklusi yang di SMP 22 itu lebih banyak ini ya, slow learning ya. Jadi memang IQ-nya itu ada di bawah rata-rata. Tetapi pelan-pelan sepertinya memang anak ini semua harus diberi kesempatan. Dan alhamdulillah sedikit yang tadinya mungkin ada malah yang nggak bisa baca tulis berhitung. SMP padahal ya Bu ya? SMP padahal. Tetapi dengan adanya bantuan kegiatan-kegiatan ini, guru guru BK-nya itu diberikan, anak-anak ini diberikan tambahan jam gitu. Ya, seperti itu. Jadi ada bahkan mungkin karena dia nggak bisa baca ya, jadi semakin terisolir malah. Dengan adanya sekolah inklusi mungkin
kita berharap anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang sama. Iya, betul betul. Ya, seperti itu. Jadi tadi ya sampai ada yang tidur terus Iya, gitu, kalau dibangunin tantrum. Tapi karena ada terapis, Ya, mungkin malah seneng. pendekatannya pas, Betul. cocok di hati ya Bu, Betul, sehingga betul. anak ini jadi terbangun semangatnya, Benar. jadi lebih bahagia, betul ya. Betul. Dan juga ada anak yang tadi apa namanya masih belum bisa membaca Betul, ya. Dan sekarang mulai sedikit demi sedikit, Sedikit demi ya. sedikit. Dan kebetulan juga yang baru masuk ini ada yang tunadaksa juga. Oh iya. Nah, sebetulnya kita lebih banyak dengan adanya psikolog itu ya yang terapis psikolog, kita berharap anak-anak ini terbangun semangatnya gitu. Oh ya. Kita betul, berharap betul. seperti itu, sehingga kita berharap nanti lulusannya anak inklusi ya nggak jauh berbeda dengan anak biasa. Oh ya, baik. Ya, amin, amin. Terima kasih ya. Intinya jadi Bu Eri juga sudah melihat dampak positif ya. Ada kemajuan Ada dari kemajuan. terselenggaranya sekolah model penyelenggara inklusi ini. Ya, sekarang bagaimana nih Bu Mamu nih sebagai sekolah yang paling senior nih di antara tiga nih, SMP 12 Depok. Gimana Bu Mamu? Iya baik, halo Sobat Disdik nih. Kebetulan saya dari SMP Negeri 12 Depok, dan kebetulan juga SMP Negeri 12 Depok itu ada satu lagi nih yang mengikuti mengekor, yaitu SMP Terbuka Negeri 12 Depok. Kami kan baru tahun ini ya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan menjadi sekolah model inklusi. Tetapi pada dasarnya atau pada kenyataannya kami sudah melaksanakan pendidikan inklusi meskipun dengan cara yang semampu-mampu kami gitu, sudah beberapa tahun belakangan ini. Jadi sudah lebih dari 3 tahun belakangan ini sebenarnya kami sudah melaksanakan gitu. Ditambah sekarang kami kan oleh distrik ditunjuk menjadi sekolah model inklusi. Nah, tentu saja ini memang luar biasa anugerah bagi kami ya, karena memang pada kenyataannya di kami itu anak-anak inklusi jumlahnya ya luar biasa banyak, termasuk yang di terbuka dengan segala aneka ragam ya. Mungkin kalau slow learner seperti yang Bu Eri tadi dari 22 sama Bu Endang dari 17 juga banyak di kami. Kemudian yang tidak bisa baca ketika masuk kelas 7 juga sangat banyak sekali begitu Bu. Nah, awal sebelum kami ditunjuk ini sebenarnya kami juga menerima limpahan dari beberapa sekolah yang ternyata belakangan baru tahu bahwa anak tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Tapi kan kami mikir begini, kalau ini kita tolak misalnya, terus dia mau sekolah di mana gitu. Lagi-lagi hati nurani yang berbicara, mau tidak mau, suka nggak suka. Dan kebetulan saya juga punya anak berkebutuhan khusus, jadi kayaknya empatinya itu timbul gitu. Di awal saya masuk ke 12 itu memang sudah ada anak-anak inklusi, tetapi memang rata-rata itu mereka masuknya bukan dari jalur inklusi, meskipun di situ disediakan jalur inklusi kan tadi 2% ya Pak Abah ya, seperti itu. Mereka dari jalur zonasi rata-rata yang tidak terdeteksi. Nanti sudah belajar 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kok beda ini. Nah, itu Mulai kadang-kadang muncul ya, Bu, mulai muncul, kelihatan. terutama guru BK itu ya, terus wali kelas itu udah mulai kok dia beda ya, kok dia beda. Nah, di sini sebenarnya kami butuh peran orang tua ya yang komunikatif gitu ya. Betul. Memang ketika wali kelas menghubungi orang tua, ada orang tua yang langsung jujur. Oh ya Bu, memang anak kami itu memang seperti ini Bu. Nanti kalau dia tertekan dikit dia tantrum katanya, nah gini. Makanya Bu hati-hati ya Bu ngomong ke anak kami. Jadi agak Ibu kalau kemarin seperti yang kelas 7 tuh ada satu Bu Ade, meskipun dia bukan dari jalur inklusi waktu masuk itu. Dia dari jalur zonasi begitu ya. Tetapi pas MPLS itu kemarin alhamdulillahnya orang tuanya yang menelpon ke
ketua MPLS-nya, kebetulan ketua MPLS Bu Neneng begitu ya. Tolong Bu Neneng ini nanti ketika kan sekarang program distrik itu ada yang baca tulis Al-Qur'an itu ya Iya, Pak. betul. Gini. Basic, Tolong ya nanti ketika tes baca tulis Al-Qur'an jangan terlalu dekat dengan anak saya. Kenapa Bu? Nanti takutnya anak saya nggak bisa dia ngamuk di situ. Nanti bapak atau ibu gurunya dipukul begitu. Jadi tolong agak jaraknya agak jauh dulu gitu. Nah dari situ kan untungnya itu orang tuanya memberitahu ke kami, tapi kan masih banyak juga orang tua yang nggak mau terbuka ke kami. Ini sebenarnya masalah sekali. Jadi kami sebenarnya berharap di sini kalau memang ada orang tua yang kebetulan misalnya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus ya, entah apapun itu, memang sebaiknya komunikatif dan terbuka dengan pihak sekolah. Iya, betul, Nah tentu betul kalau sekali. sekolah memperoleh laporan seperti itu kan akan melakukan sedikit penanganan yang mungkin sedikit berbeda dengan anak reguler lainnya seperti itu Bu. Kemudian kami yang sedikit bermasalah itu sebelum tahun kemarin ya, yang sedikit bermasalah itu adalah asesmennya Bu, asesmennya. Jadi kami harus di satu sisi begitu ya, kami harus memberi pengertian, memberi empati kepada guru kami bahwa bukan anak autis ya, bukan anak autis saja maksud saya, bahwa anak berkebutuhan khusus pun itu berhak memperoleh nilai yang bagus begitu. Tapi ketika guru-guru kami kan tadinya belum paham. Dia bilang, "Lah kan anak ini cuma bisa bacanya cuma begini, Bu. Lah yang ini standarnya begini." Wah, saya bilang, "Wah, kalau begini udah nggak bisa jalan." Nah, akhirnya kami beri pengertian bahwa tentu yang kalau misalnya kita akan membuat instrumen, misalnya kita mau tes begitu ya, instrumen tes ya harus beda, jangan disamakan gitu. Malah saya kadang saya maksudnya supaya mudah dicerna oleh guru, saya bilang gini nih, misalnya pelajaran olahraga ini segampangnya saya bilang gitu, pelajaran olahraga nih ya misalnya, ketika anak reguler misalnya disuruh misalnya Bapak Ibu misalnya anak itu lari 10 kali putaran di lapangan, nilainya KKM maksud saya begitu. Tetapi kalau anak berkebutuhan khusus itu hanya mampu 1 kali saja keliling lapangan, itu juga KKM bagi dia. Nilainya tentu sama. Kalau KKM-nya kita misalnya 80, sama 80. Lah Bu, nanti kan beda itu Bu kemampuannya. Betul gitu ya? Betul beda. Makanya kita harus bedakan di situ. 80 nilai reguler dengan 80 nilai anak PDBK atau anak ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Itu tentu kalau di guru tahu ada bedanya seperti itu. Mereka kan berhak juga nanti mau masuk ke sekolah lanjutan ke SMA atau ke SMK katakanlah seperti itu. Jadi kalau kita menilainya berdasarkan kemampuan tetapi kemampuannya disamakan dengan anak reguler ya nggak bisa. Kasihan dia nggak akan bisa masuk SMA. Lah bagaimana dia nanti mau berhasil dalam kehidupannya kalau kita sendiri dari guru ada sudah mengkat kemampuan anak tersebut seperti itu. Nah, saya beri pengertian barangkali dengan kita itu agak mau membuka diri, agak mau berempati, kemudian kita turunkan standar nilai khusus untuk anak sesuai kemampuannya anak tersebut, insya Allah anak itu akan berkembang sedikit demi sedikit kemampuannya sehingga dia pun memperoleh pendidikan, memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik dan dia termotivasi untuk bisa mengejar ketertinggalannya seperti anak-anak reguler lainnya. Seperti itu kira-kira Bu. Setuju sekali ya, setuju banget ini. Setuju juga ya pastinya Bu Endang ya, bahwa anak PD, kalau sekarang kita memang ada bahasa barunya Bu, disebutnya PDPD. Bukan PDBK. Bukan PDBK ya. Peserta didik penyandang disabilitas. Ini pasti jadi PR bersama ya. Kita baru SMP ya Bu ya, terus belajarnya dia nggak bisa tambah-tambahan gitu. Kayaknya kalau zaman dulu udah langsung nggak naik terus ya, sampai kayak Bu Mamu tadi katakan, bagaimana terus-terusan dia usianya 20 tahun bisa jadi dia tetap SMP ya, atau bahkan bisa jadi SD karena nggak naik. Sesungguhnya mereka kan punya potensi yang berbeda gitu ya. Mungkin dari sisi akademik tadi ya Bu Mamu ya kurang, tapi ada hal-hal lain, ada kemampuan di sisi yang lain yang kita ayo fokus di situ gitu ya. Seperti tadi yang saya contohkan Putri Aryani ya, kalau disuruh fokus dengan dunianya yang maaf
Putri Aryani kan kehilangan penglihatan gitu ya. Orang kan kalau ya udahlah mau sekolah di mana sih agak sulit gitu kan, nggak usah sekolah. Jadi orang tua atau gurunya betul-betul menghadirkan apa yang menjadi fokus kelebihannya gitu kan ya, sehingga itu yang digali dan ternyata suaranya begitu merdu gitu ya. Jadi benar sekali ibu-ibu bahwa anak-anak PDPD ini berhak menerima pendidikan yang layak ya, dimanapun mereka. Dan tadi kata kuncinya ya Bu Mamu ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Keren banget nih Pak ibu-ibunya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong, tadi kan beberapa kali sempat tersampaikan tentang mitra ketiga. Iya. Begitu ya. Saya mau tanya lagi sama Pak Abah nih. Ini mitra ketiga yang dimaksud itu seperti apa Pak? Ya. Jadi mitra ketiga yang dipilih oleh Disdik itu memang yang konsentrasi menangani inklusi. Oh ya, Jadi siap. memang spesialis. Ya, jadi kita menunjuknya tidak sembarangan. Iya, baik. Memang kita pelajari lembaganya seperti apa, konsennya di bidang apa, itu yang kita tunjuk. Jadi nggak sembarangan juga Iya, menunjuk mitranya. Dalam hal ini kan nggak mungkin ini Dinas Pendidikan Kota Depok bidang SMP udah kita aja yang mau nangani, kayaknya bukan expertnya di situ ya Pak ya. Bukan, iya. Jadi mencari orang atau lembaga yang lebih expert untuk mendampingi para sekolah ini bagaimana menjalankan penyelenggaraan inklusi begitu ya Pak. Tuh, dan ber-MOU juga. Oh, ber-MOU. Nanya lagi sama ibu-ibu nih. Nah, kan berarti sudah ada mitra ketiga nih yang sudah dilaksanakan oleh pihak ketiga ini terkait dengan layanan pendidikan inklusi seperti apa? Mangga Bu Endang mungkin bisa bantu jawab saya. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan pihak ketiga, kebetulan kami kemarin sudah mendapatkan bantuan dari pihak Dinas Pendidikan. Jadi dari pihak kebetulan memakai Nina ya sebagai pendamping yayasan sebagai pendamping di sekolah kami untuk menangani anak-anak PDPD tadi ya kata Ibu. Peserta didik penyandang disabilitas. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dari sekitar 4 bulan ya. 4 bulan dari awal datang beliau, kemudian sudah melakukan evaluasi ya dari anak-anak, kemudian Assessment mungkin ya. Assessment awal. Mereka sudah dari wali kelasnya ya, dari wali kelasnya sudah ditanyakan per kelasnya apakah ada yang memang slow learner atau ada yang memang berkebutuhan yang berbeda ya, yang spesial istimewa itu dari teman-teman yang lain. Kemudian dari wali kelas kemudian ke yayasan tersebut, ke psikolognya. Kemudian dapatlah itu 20 orang itu yang memang PDPD dinyatakan itu dari asesmen yang kita Jadi dapatkan. ada asesmen diagnostik ya, yang dilakukan oleh psikolog ya, terhadap siswa-siswi dari SMP 17 Depok ya. Betul, dan alhamdulillah ya ternyata sama dengan yang di 12 dengan di 22 dan ada banyak sekali perubahan nih anak-anak jadinya ada perubahan di mana mereka lebih ceria intinya itu. Dan pemahaman ke siswa lain juga empatinya ternyata lebih ketika kita gurunya setelah TOT mendapatkan pemahaman dan dijelaskanlah kepada anak-anak lainnya gitu bahwa ini merupakan spesial nih kita dapat teman-teman spesial membuat kita empatinya melebih gitu. Yang tadinya mungkin mereka menjauhi kemudian membuli gitu, ternyata sekarang mereka lebih paham gitu dan mau sedikit banyak mulai membantu nih, minimal tidak ada lagi yang membuli itu. Harapannya harapan besar sekali dari kami ya ketika semua paham dari mulai anak-anak sampai gurunya sampai satpamnya semuanya, jadi anak-anak ini terwadahi gitu ya Bu, dan mendapatkan hak yang sama gitu. Tidak lagi kenapa sih, kalau pertanyaannya kan sebelumnya kita selalu tanya kenapa sih nggak di SLB aja gitu ya. SLB di Depok cuma satu gitu, jadi nggak bisa menampung. Pertanyaannya selalu kayak gitu ya. Dan ternyata semakin tahun kita lihat bersama ya, kebutuhan itu semakin bertambah gitu ya. Dan mau tidak mau kita kalau di posisi ini sebagai pendidik harus memahami dan harus memposisikan diri kalau kita di orang tua mereka. Betul sekali. Dan kita harus membangun empati itulah di semua pihak seperti itu. Iya, setuju. Tadi sempat disebutkan tentang TOT, nih boleh ke Bu Eri. Cerita sedikit Bu, TOT itu maksudnya apa nih Bu?
TOT Iya. yang sudah dilaksanakan dan apa itu bentuknya seperti apa? Ya, TOT itu training of trainer ya. Jadi guru-guru itu semua dari guru, TU sampai kebersihan, keamanan itu Karaka ya. diharapkan kan mengikuti semua. Iya. Jadi jika ada misalnya kejadian atau mungkin ada anak yang PDPD ya, ini semua penanganannya itu udah siap semua gitu. Oh, begitu. Iya, jadi saling memahami dan tahu lah istilahnya penanganan apa yang akan diberikan kepada anak-anak jika terjadi Betul. hal-hal yang mungkin istilahnya kayak mungkin dia tantrum atau mungkin dia ada sesuatu yang Atau kabur. di luar atau kabur gitu ya, di luar kebiasaan anak-anak lainnya Iya. gitu. Jadi itu bentuknya workshop ya? Bentuk Untuk workshop. semua Iya. stakeholder berarti di sekolah ya? Jadi artinya kalau ada anak yang kabur, mungkin kalau waktu itu sebelum TOT kabur ya udah dadah. Ya udah biarin dadah aja. Udah. Kalau sekarang, wih dia kabur. Harus dikejar gitu ya. Dan wali kelas jadinya memahami anak-anak, karena kan anak-anak PD-PD ini kita sebar di seluruh Kelas. kelas ya, jadi tidak disatukan di satu tempat. Jadi wali kelasnya juga memahami, harus memahami setiap siswanya gitu. Iya betul. Karena Ini kebiasaan anak ini seperti apa? Oh ini kok agak berbeda gitu. aduh, keren banget ya. Tuh. Benar-benar keren. Baik nih, sekarang pertanyaan buat Bu Mamu. Setelah tadi ada TOT ya untuk seluruh stakeholder di sekolah. Terus kemudian juga ada apa lagi Bu selain TOT yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dari Yayasan Nina ini? Oh ya, selain TOT, sebelumnya kan kami sudah ada pendampingan ya, pendampingan dari pihak ketiga di mana seminggu itu kalau di 12 ya, seminggu itu datang 2 kali psikolognya, kemudian mereka mendampingi siswa kami. Awalnya siswa kami itu kami ajukan karena sebenarnya ketika diidentifikasi itu jumlahnya lebih dari 30. Banyak banget ya, sementara kami kan cuma diminta 20. Kami beranikan diri waktu itu udah 26 aja, 26. Ternyata udah 20 aja kata Nambah dikit, ya sudah nggak ya, apa-apa nambah gitu dikit ya. Iya, ternyata banyak Pak Abah itu terbuka itu luar biasa juga penyumbang PD-PD terbanyak juga begitu. Tapi kan masa iya sih, maksudnya gini, kami secara resmi kan SMP 12 ya Pak, yang modelnya model inklusi. Masa iya yang terbuka kami cuekin kan nggak mungkin juga ya Pak ya. Iya. Kasihan juga gitu, apalagi mereka kan Memiliki hak rata-rata yang sama, ya. memiliki hak yang sama dan mereka juga siapa sih yang mau seperti itu ya? Kalau misalnya kalau seandainya orang tuanya disuruh memilih barangkali kan nggak ada yang mau ya Bu ya. Ya nggak mau lah mintanya yang normal. Tapi kan Allah sudah apa istilahnya menitipkan kepada orang-orang tua seperti itu dan insya Allah kami di SMP Negeri 12 Depok setelah kemarin kami memperoleh TOT ya kami terima kasih sekali sama Disdik. Jadi guru-guru kami yang tadinya mungkin ya baru ya memang kami dari awal sudah kami tapi kan mungkin ilmu kami terbatas ya akan berbeda ketika kami kemarin mendapat dari ahlinya yang baik, berkompeten dari psikolog ya. Jadi guru-guru kami merasa sedikit bukan sedikit jadi terpuaskan gitu dan memperoleh banyak ilmu sehingga kemarin Bu ya alhamdulillah sih Bu jadi kami punya bekal lah yang tadinya mungkin hanya mengira-ngira, nol sih enggak, sudah ada. Tapi maksudnya gini loh, dia hanya baca-baca dari internet, dari YouTube. Bagaimana sih kalau saya kan biasanya kalau di 12 itu ketika kita rapat dinas selalu coba nih dari wali kelas ada enggak siswa yang perlu perhatian khusus. Saya selalu tekankan gitu Pak. Biasanya dari kelas itu setiap kelas dari wali kelas itu ada sekitar 2-3 gitu. Ini Bu cirinya dia begini misalnya. Nah kekurangannya dia begini. Dan orang tuanya mendukung, tapi juga ada yang ini Bu, tapi ini sayangnya orang tuanya itu sangat tertutup dan malah tidak mau kalau disebut siswanya itu enggak kok anak saya mah biasa aja nggak seperti itu, ada yang begitu Jadi juga. menolak ya Bu. Ya menolak lah intinya. Tapi dengan rapat seperti itu, jadi kami kira-kira semampu kami coba Bapak Ibu saya suka gini. Nah Bapak Ibu bisa coba lihat di Google di ini coba cara menangani misalnya slow learner bagaimana, cara menangani misalnya autis bagaimana. Nah kemarin ketika dapat TOT kan
itu ahlinya ya Bu Ya. yang berbicara. Nah, otomatis kan alhamdulillah jadi dapat tambahan ilmu sehingga kami merasa memang sangat perlu dan pengennya sih ya ya sering gitu loh. Maksudnya bukan sering, maksudnya gini entah itu 3 bulan sekali gitu ya, 6 bulan sekali sehingga guru kami itu pede, percaya diri di dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus dengan berbagai tipenya gitu supaya tidak salah dalam penanganan anak tersebut. Seperti itu Bu Ade. Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau di sini saya melihat garis besarnya bahwa Dinas Pendidikan Kota Depok merasa bahwa penunjukan sekolah model inklusi ini tidak mudah ya Pak. Betul. Dan dalam hal ini maka didampingilah oleh ahlinya. Di mana ahlinya ini adalah mitra ketiga yang pastinya juga berkompeten ya Pak. Ya. Memiliki pastinya pengetahuan yang cukup dan expert di bidang ini, kemudian melakukan pendampingan dimulai dengan adanya TOT. Artinya mungkin TOT ini adalah penyamaan persepsi Ya, betul, penyamaan terhadap persepsi. seluruh stakeholder ya, Iya. untuk bagaimana menerima dan melayani anak-anak peserta didik penyandang disabilitas ini. Kemudian di samping itu juga ada apa tadi, terapi ya, terapi yang mereka lakukan. Ini tadi saya sempat agak takjub Bu Mamu menyampaikan identifikasi gitu. Wah, ini kayaknya udah bahasa-bahasa PD-PD banget ini. Betul ya, ada identifikasi yang harus dilakukan. Kita nggak bisa juga ya melihat anak ini kayaknya autis nih, nggak bisa, bener, harus ada identifikasi dan asesmen yang dilakukan sebagai bentuk penguat bahwa kita melihat ada indikasi gitu ya. Nah, meskipun begitu pun juga masih ada orang tua yang nggak terima. Iya, nggak Ada tertutup. yang nggak terima, Nggak terima. sehingga sebenarnya ini kan menyulitkan ya ibu-ibu untuk bagaimana memberikan layanan. Lah, kita kasih PR misalnya, ntar orang tuanya, apaan sih ini begini PR-nya? Ngerjain orang tuanya. Oh ya, itu dia kan, itu juga jadi PR bersama. Nah, insya Allah pelaksanaan untuk bermitra ini Pak, pendampingan dengan pihak ketiga akan dilaksanakan selama berapa lama Pak? Ya, ini mungkin tanggapan yang tadi Bu Mamu sampaikan Betul. juga ya, pertanyaannya Ya, cocok banget nih. benar, cukup Ya, berat pas sekaligus. untuk Dinas Pendidikan. Jadi tenang Bu Mamu, tidak 1-2 kali, tapi 2 tahun. Insya Allah akan kami dampingi. Ya. Langsung Selama dijawab, 2 tahun kami 2 dampingi. Ya. Setelah 2 tahun, tidak kami lepas, tidak. Kami akan evaluasi, kami akan pantau. Tapi konsentrasinya akan dialihkan ya, ke sekolah rujukan atau sekolah model yang baru. Tenang saja, ini kan baru permulaan nih. Berarti baru berjalan belum sampai berapa bulan ya? Jadi bukan yang pertama langsung yang pertama. bye gitu, enggak ya Pak? Tapi Nggak 2 tahun goodbye. ini nanti dilepas. didampingi ya, terus sama mitranya gitu, sama yang konsen di bidang inklusi. Jadi mohon doanya saja dari semua masyarakat Kota Depok khususnya agar Dinas Pendidikan bisa lebih banyak lagi. Harapannya memang semuanya bisa ya. Semua satuan pendidikan itu bisa menyelenggarakan atau menjadi model sekolah inklusi. Seperti itu harapannya. Sobat Tisdik, luar biasa bagaimana peran pemerintah Kota Depok dalam hal ini memberikan perhatian yang begitu besar kepada PD-PD. Ada sekolah-sekolah yang ditunjuk menjadi penyelenggara inklusi untuk menjadi model di mana ini menjadi laboratorium bagi sekolah-sekolah sekitar. Artinya peran mereka sangat diperlukan untuk bagaimana menangani peserta didik penyandang disabilitas ini. Tak lupa juga kepada orang tua, guru, dan kepala sekolah pastinya yang begitu berperan besar terhadap peserta didik penyandang disabilitas ini, memberikan mereka kesempatan yang sama untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Mereka tidak lagi dibiarkan di luar atau menjadi anak-anak putus sekolah, namun diberikan kesempatan yang sama, diberikan hak yang sama, dan diberikan juga kebahagiaan yang sama. Boleh saya minta closing statement dari Pak Abah terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan juga harapan ke depannya seperti apa Bapak? Mangga silahkan. Ya, terima kasih Bu Irma. Yang pertama mungkin konsentrasi pemerintah dalam hal penanganan inklusi ini, kami tidak tinggal diam. Setelah kami memetakan dan menunjuk sekolah model,
kami akan dampingi selama 2 tahun dan selebihnya akan kami evaluasi. Seperti itu. Dan harapannya ke depan bukan hanya sekolah model saja yang ditunjuk, tetapi harapannya semua sekolah yang ada di Kota Depok bisa menangani atau melayani anak-anak yang memberikan atau membutuhkan kebutuhan khusus tadi. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Semoga harapan kita semua dapat terwujud ya Pak. Siap. Sekarang bagaimana nih dengan closing statement dari ibu-ibu cantik? Bu Endang mungkin closing statementnya apa Bu? Dan harapan pastinya. Terima kasih Bu Irma. Ya, closing dan harapan dari kami sebagai sekolah model ini, walaupun ini bukan hal yang mudah ya Bu, dan ini bukan hal yang ringan, tapi kami berupaya sebisa mungkin sekuat kami akan berusaha memberikan yang terbaik, khususnya pada para PD-PD ini, para peserta di perguruan khusus ini, agar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari kami, terutama dari sekolah model kami ini. Mudah-mudahan potensi yang mereka miliki, karena mereka pasti punya keistimewaan masing-masing, kita dapat raih, dan mereka siap menjadi orang-orang yang mandiri, siap untuk terjun di dunia yang luar biasa nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mangga Bu Eri dilanjutkan. Anak-anak PD-PD ini, penyandang disabilitas ini adalah tanggung jawab kita semua. Betul sekali. Insya Allah ini jadi lahan ibadah, dan kami akan menguatkan tim agar apapun itu, yang penting jika seperti yang tadi ya, kami melihat ada perubahan, itu adalah sebuah hal yang luar biasa untuk kami. Kami sangat concern untuk ini. Mudah-mudahan kami bisa terus meningkatkan layanan untuk anak PD-PD disabilitas. Betul. Baik, terima kasih. Dan closing terakhir dari Bu Mamu. Iya, baik, terima kasih. Kami di SMP Negeri 12 Depok, insya Allah kami bertekad untuk bisa memperlakukan anak-anak PD-PD, anak berkebutuhan khusus ini, sama seperti anak normal yang lain, sehingga mereka memperoleh kesempatan untuk bisa menata masa depannya dengan lebih baik, karena kami percaya bahwa anak-anak itu mempunyai kemampuan di bidang yang lain, dan itu tugas kita bersama, baik dari kepala sekolah, dari dinas pendidikan dulu, kemudian dari kepala sekolah, ke guru-guru, ke seluruh karyawan, tak lupa orang tua di rumah, dan juga masyarakat sekitar pasti berperan besar di dalam pencapaian keberhasilan siswa tersebut. Untuk itu kami siap untuk berkontribusi, kami siap untuk bekerja sama, kami siap untuk bergandeng tangan, sehingga anak-anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus ini terlayani dengan baik, dan mereka bisa tersenyum sambil berjalan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itu Bu Ade Irma, terima kasih. Baik, terima kasih juga nih ibu-ibu cantik dan Pak Abah atas keseruan hari ini, bincang-bincang kita. Luar biasa ya, kita bisa sharing, kita bisa menumpahkan juga curhat kayaknya ini jadinya ya. Tapi semoga menjadi curhat yang bermanfaat. Dan semoga juga Dinas Pendidikan Kota Depok tetap konsisten ya Pak. Ini adalah PR yang berat, tapi menjadi sebuah terobosan baru bahwa dalam memberikan layanan pendidikan inklusi yang tidak mudah ini, Dinas Pendidikan Kota Depok hadir di depan gitu ya, dengan memberikan layanan kepada sekolah model untuk menjadi laboratorium mercusuar ya Bapak Ibu ya, bagaimana layanan pendidikan ini harus diberikan. Semoga dengan seperti ini banyak siswa-siswa PD-PD tadi yang bisa terbantu, banyak Putri Aryani yang semakin keluar gitu ya. Kita tidak lagi fokus kepada apa yang menjadi kekurangan, tetapi kelebihan mereka. Kemudian mengeluarkan mereka dari hal-hal yang mungkin kalau bahasanya sepertinya masa depan suram karena keterbatasannya. Sebenarnya tidak ada produk Tuhan yang gagal, hanya mungkin kita yang belum bisa menemukan apa yang menjadi potensi mereka. Kalau kita memberikan mereka layanan dengan hati,
muliakan mereka, maka saya yakin semesta juga akan memuliakan kita. Betul. Betul sekali. Kayaknya ada satu nih, saya punya pantun. Wah, karena saya selalu berpantun. Baik, makan nasi pakai sambal terasi. Makan sambil bercanda ria. Kepala sekolah hebat, majukan inklusi. Cakep. Siswa inklusi, maju dan bahagia. Sekali lagi terima kasih Pak Ba, semoga senantiasa diberi kesehatan. Amin. Ibu-ibu semoga senantiasa diberikan kekuatan, keikhlasan, Amin, amin, amin. dan juga kemampuan dalam memimpin timnya. Amin, Oke. amin. Salam buat guru-guru tercinta dan juga anak-anak kita yang spesial, karena hanya guru-guru spesial untuk anak-anak spesial. Iya. Mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Saya pamit undur. Sama-sama kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.